Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Windy. Hari ini kita akan membahas tentang mengelola kreativitas dan inovasi produk. Di bab 3 kita akan membahas tentang mengelola kreativitas dulu ya. Jadi menurut Connie Semiawan, kreativitas itu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Tapi menurut Zimmer, untuk mendefinisikan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dapat dilihat dari masalah dan peluangnya tersebut. Yang pertama, ada pendapat lain menyebutkan kreativitas sebagai berikut, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu produk atau kemampuan untuk membuat kombinasi atau melihat hubungan antara unsur data tersebut. Kita lanjut. Ada bentuk-bentuk kreativitas. Dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Contohnya, ide, produk, dan gagasan. Kalian mau tahu nggak sih ciri-ciri dari kreativitas? Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah ciri-ciri pokok, yaitu kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, atau pemecah cara baru atau penemuannya. Yang kedua, ada ciri-ciri yang memungkinkan, yang mampu membuat mempertahankan ide-ide kreatif tersebut sekali sudah ditemukan tetap hidup. Ciri-ciri sampingan yang ketiga, tidak langsung berhubungan dengan pencipta atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang yang kreatif tersebut. Lanjut, ini semua adalah proses kreativitas, yaitu yang pertama ada aspek pribadi ditinjau dari aspek pribadi, yaitu kreativitas yang muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua ada aspek pendorong, yaitu ditinjau dari aspek pendorong kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Yang ketiga ada ditinjau dari proses, yaitu menurut Torrance di tahun 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, yaitu membuat dugaan tentang kekurangan masalah tersebut ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasil tersebut. Yang keempat ada aspek produk. Definisi produk kreativitas menekan bahwa ada dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan sangat bermakna. Kita lanjut, ada manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama itu ada kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini membuat pekerja karyawan akan jauh lebih optimal. Yang kedua, kita harus menghindari stres. Kenapa? Karena kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri. Jadi kalau kita stres, kita tuh gak bisa memikir dengan jernih gitu. Yang ketiga, ada menemukan inovasi terbaru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Yang keempat, ada membenahi sistem yang ada. Maksudnya, kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada itu saat itu. Bahkan ada kalanya melalui ide-ide cemerlang, karyawan timbul membenahi yang lebih baik dan dari sebelumnya. Kita lanjut ke bab 4, judulnya inovasi produk. Apa sih pengertian inovasi itu? Nah, inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya
sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Nah, pentingnya strategi inovasi dan produk jasa yaitu semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki tujuan penting. Ada 2, yaitu menciptakan nilai pelanggan atau customer value atau pemasaran dan inovasi. Yang kedua, ada inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Jadi kita itu bisa membuat produk dari keinginan konsumen atau dari permasalahan yang ada di sekitar lingkungan. Nah, ada tujuan inovasi produk nih. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas. Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitasnya dari yang sebelumnya dan juga nilai-nilai sesuatu hal yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Kita lanjut, memperluas jangkauan produk. Salah satu contoh dapat kita lihat dari bisnis e-commerce. Seperti saat ini, para pengusaha memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses dengan banyak calon konsumen potensial. Lalu, ada menciptakan pasar baru. Dengan adanya produk yang lebih bernilai tinggi, sebagian hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Kita lanjut, ada mengganti produk atau layanan. Inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif dan efisien. Salah satunya dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang sekarang lebih hemat bensin. Apalagi sekarang itu sudah mulai diberlakukan mobil listrik ya. Itu pasti lebih hemat, tapi mungkin untuk saat ini di Indonesia baru beberapa karena wattnya juga harus besar kan. Lalu ada mengurangi konsumsi energi. Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi kan. Itulah sebabnya ada banyak sekali inovasi yang dilakukan manusia. Salah satunya adalah sumber energi terbaru yang memanfaatkan alam. Misalnya tenaga tata surya, angin, dan air sebagai sumber energi listriknya. Nah, ini dia tadi mengurangi konsumsi energinya. Kita lanjut, ada ciri-ciri inovasi, yaitu yang pasti memiliki ciri khas. Lalu merupakan ide baru, ide terbaru. Tidak ada yang pernah membuat ide tersebut. Lalu dilakukan secara terencana. Jelas kita kalau ingin melakukan inovasi, itu kita harus benar-benar terencana. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan. Jadi kita membuat inovasi ini apa sih tujuannya? Nah, itu pasti harus ada kan? Kita lanjut, ada jenis-jenis inovasi, yaitu yang pertama ada incremental innovation, adalah inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Yang kedua ada disruptive innovation. Disruptive innovation itu dikenal dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Lalu yang ketiga ada architectural innovation. Dengan hanya mengambil pelajaran teknologi, keterampilan secara keseluruhan kemudian menerapkan di pasar yang berbeda. Yang keempat, yang terakhir ada radical innovation. Nah, radical innovation itu adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Lalu, apa saja sih manfaat inovasi? Yang pertama itu adalah memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ketika dalam bisnis, Anda mengalami permasalahan yang tidak bisa Anda hilangkan, maka Anda membutuhkan inovasi. Lalu dapat memecahkan masalah yang sulit itu. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, ada membuat bisnis Anda menjadi unik. Jadi, membuat bisnis menjadi unik itu
Contohnya tuh beda dari yang lain gitu. Yang keempat, yang terakhir ada mengalahkan kompetitor. Jadi kita itu kalau berinovasi tuh manfaatnya tuh salah satunya semakin ide kita cemerlang, maka kita bisa dapat mengalahkan kompetitor-kompetitor lain yang kurang lebih sama menjual barangnya gitu. Dan yang terakhir ada tipe inovasi produk. Yang pertama ada inovasi berbasis modulasi, yaitu melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar dari produk atau jasa. Yang kedua ada inovasi berbasis ukuran, adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Yang ketiga ada inovasi berbasis kemasan. Nah, di kemasan ini secara berubah, produk dikemas dalam mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasa. Yang keempat, ada inovasi berbasis desain. Nah, inovasi di mana produk kontainer atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Yang kelima, ada inovasi berbasis pengembangan. Apa sih inovasi berbasis pengembangan itu? Nah, pengembangan bahan komplementer yaitu melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa. Contohnya biskuit yang ditaburi gula dengan coklat susu atau dengan coklat putih. Dan yang terakhir ada inovasi berbasis pengurangan upaya, yaitu inovasi yang tidak merubah produk atau jasa tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Inovasi semacam ini menaikkan nilai-nilai dengan menurunkan penyebut, bukan menaikkan pembilang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.